Cinta itu masalah Nabi, Pak. Kita masuk nih. Ini khusus untuk Nabi. Bismillah. Lam yantalim qantu dhaha mutlaqan abada wa man tasa'aba aslam fi madda zamani min huddawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abada fi jismihil hasani bi khalfihi ka'amma min ru'yatun sabatat wa la yura asru bawlin minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asan wa la yara dillahu fi syamsi dhu fadani kitfahu qad allata qauman idza jalasu indal wiladati sif yadhabi muhtadani hadil khasaisu fahfadha takun amina min syarri nari wa surraki wa min mihani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kan kalau yang ingat masa lalu, masa kecil di kampung itu solawatannya begini. Ada nggak sih yang dulu masa kecilnya solawatan ini? Ada orang Kulon nggak sih ini? Ini Kulon ini, model Kulon ini. Di sini Betawi semua sih Pak ya? Nggak ada orang Kulon ya? Kalau di Jawa ya ada ini. Baik, ini sifat Nabi. Kita lihat. Lam yahtalim qamtu dhaha mutlaqan abada. Nabi tidak pernah mimpi dengan wanita. Maksudnya itu kayak kita ini loh Pak. Kita itu kan kadang-kadang mimpi dengan wanita, maaf, hubungan badan. Apalagi kalau masih bujang, masih muda, itu kadang-kadang mimpi basah gitu loh Pak ya. Tiba-tiba keluar. Nah, ya itu. Tapi itu menjadi syarat baligh dalam ilmu fikih. Seorang laki-laki atau perempuan tanda baligh ada 3. Salah satunya ihtilam, mimpi keluar sperma. Laki-laki dihitung balik wajib sholat umur 15 tahun, tapi umur 13 tahun dia ihtilam, mimpi keluar sperma, hubungan badan dengan wanita dalam mimpi, maka dia sudah wajib sholat. Tapi Nabi khusus nggak pernah mimpi dengan wanita. Maksudnya mimpi begitu. Beda banget dengan saya, KMJ, Kang Muslijin. Saya itu kepengennya mimpi dengan wanita Pak. Yang saya pengenkan, Bapak pengen tahu, Syahrini Pak. Ketua kenal Syahrini nggak sih? Itu yang suka nyanyi maju lagi cantik. Saya kepingin mimpi ketemu terus itu apa namanya? Jauh antara kita dengan Nabi. Nabi tidak pernah mimpi, kita kepengennya mimpi. Satu. Yang kedua, wa mata sa'aba aslam fi madda zamani, dan Nabi nggak pernah nguap selamanya. Nabi itu nggak pernah, nggak pernah. Di sini ngaji Pak, mangap terus cangkeme. Wong lagi ngaji kok
Sholat aja Pak, imam lagi serius, Bismillahirrahmanirrahim. Model imam sini, coba saya praktekin Pak. Wadduha wallaili idza sajja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau sampean pingin denger ya ini suara sampean Pak, saya praktekin. Di belakang sholat cangkeme mati kok ndak sopan belas. Nabi ndak pernah nguap, tapi kalau kita kerjanya nguap, maka dalam konsep akhlak kalau nguap ditutupi. Yang penting ditutupi. Kan katanya kalau nutup begini Pak Ustaz, alawis mau model apa yang penting ditutupi Pak. Paling banter Bapak nutupi pakai roti gitu loh Pak. Ngaji mangap roti pegang, wah gitu. Nah Ustadz ya pakai sorban. Bedanya Nabi dengan kita, Nabi nggak nguap Pak. Makanya kalau nguap jangan bunyi Pak. Nguap kalau bunyi setan ketawa Pak. Nguap itu ditahan, jangan malah main-main. Astagfirullah. Ini udah ngaji Pak. Kan katanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh baik pada Nabi, Nabi nggak nguap, maka akhlaknya kalau nguap ditutupi. Yang kedua, kalau nguap jangan bunyi. Walah Pak Ustadz, ini nggak cuma nguap yang bunyi, kentut aja dikenceng-kencengin. Astagfirullah. Berubah. Ini udah maulid. Minhu dawabu falam taharab wa ma waqa'at. Hewan melata tidak akan lari ketika kedatangan Nabi. Masya Allah Pak. Hewan-hewan itu kalau ada Nabi datang diem Pak, nggak ada yang gerak. Tahu kalau itu afdalul makhlukat, tahu kalau beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus untuk Nabi. Pengennya hewan itu dielus Pak sama Nabi, disentuh oleh Nabi. Makanya onta Nabi kalau ngerti Nabi datang mau naik langsung derum. Apa derum ya? Depipis. Dingkluk lah. Kalau kita yang naik, udah lari duluan. Dan lalat tidak akan hinggap di badan Nabi yang mulia, yang baik. Lalat hijau Pak, yang kerjaannya nempel di bangkai. Lalat apapun itu tempat yang bau-bau Pak, itu nggak mau nempel pada Nabi. Karena apa? Nabi bersih, wangi, tanpa noda dan dosa. Tapi kalau kita Pak, contoh saya Pak, sudah pakai rapi begini Pak, pakai jas, sorban, minyak wangi, saya mandiin itu Pak badan saya itu. Saya itu minyak wangi 1 botol, pokoknya seminggu harus habis. Udah gagah begini Pak. Lalat itu loh Pak, laler itu ya nempel Pak, nempel di pipi, nempel di hidung. Padahal lalat nempel itu sama yang busuk, yang bau bangkai. Berarti saya ini masih bau bangkai Pak, karena lumuran dosa. Kalau Bapak kira-kira sama lah, dosanya juga sama ini. Lagi makan ya tiba-tiba lalat nempel. Maka untuk uji coba Pak, silakan ada lalat nempel apa enggak, itu tanda-tanda dosa banyak dan tidaknya. Rasulullah SAW tidak tersentuh oleh lalat. Bighalfihi ka'amma min ru'yatun sabatat wala yura asru baulib minhu fi alani. Di belakang Nabi laksana, di depan Nabi. Ini senangnya para sahabat, Masya Allah, hidup bareng Nabi. Dulu Nabi ngaji begini Pak, sahabat pada melihat wajah Nabi, wajah yang penuh dengan kesenduan, wajah yang penuh dengan kewibawaan. Anta syamsun, anta badrun, anta nur
anta misbahus suduri. Selawat ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Insyaallah Kanjeng Nabi Pak senengnya ya dulu bareng Nabi ya. Jadi ngelihat dari belakang ya kayak ngelihat dari depan. Puas aku memandangmu, puas aku melihatmu ya Rasulullah. Ada lagi filosofi latar belakang Nabi itu tetap baik, nggak ada perilaku yang buruk. Nabi dari kecil remaja sampai dewasa itu jujur, nggak pernah bohong, maka punya jejuluk yang namanya Al-Amin, dapat dipercaya. Masa kecilnya ya nggak nakal. Nah kalau saya itu masa kecil dulu di Lampung tuh, saya orang Lampung Pak, angon kambing Pak. Anak kalau udah menggembala kambing itu ya bahasa Jawanya nedak. Nedak itu makan rumput orang lain ya Pak yo. Kambing makan rumput siapa aja dimakan. Termasuk yang gembala itu Pak. Ya makan timun orang lain, mangga orang lain, degan sih kata aja Pak. Orang Angon itu perutnya lapar Pak. Jadi saya dulu ya nyolong juga Pak saya itu. Berarti saya maling ini Pak. Ini mantan maling dan maling. Tapi masih kecil Pak. Ini cerita nyata asli. Ibu saya masih ada. Saya nyolong jengkol Pak. Jengkol itu bagus-bagus Pak. Saya metik, saya makan di tempat ini jengkol jadi jambalan dulu Pak. Saya bawa pulang. Enggak banyak, hanya sekedar untuk lalap. Mama ngelihat, "Hei, jengkol kok ngendi kuwi?" Gitu. "Jengkol dari mana? Kamu nyolong ya, haram, balikin." Gitu. "Kamu mau jadi maling." Gitu. Ingat itu Pak. Langsung saya buang aja Pak kan gitu. Tapi alhamdulillah karena saya ini kalau pulang ya ceramah begini Pak, di lingkungan ibu-ibu muslimat, bapak-bapak, maka saya bisa minta halal itu Pak. "Bapak Ibu, sawah yang di sana, ladang yang di sana milik siapa?" "Saya Pak Ustadz. Dulu saya masih kecil suka nyolong jengkol, minta halal." "Nggih Pak Ustadz, kalau mau ke sana Pak." Lah, malah suruh ke sana. "Yang ladang di sana milik siapa?" "Itu degannya bagus-bagus, kelapa muda. Punya saya Pak Ustadz. Saya dulu itu nyolong kelapa muda waktu angon kambing. Nggak apa-apa, saya ikhlas." Lah kan asik itu. Saya bisa minta halal itu Pak. Tapi ada satu orang Pak Kiai tapi jadi kaum tukang mandiin mayat. Saya minta halal, dinasehati. "Mbak, Mbah, saya dulu suka ngambil degan." "Ya jamaning-maning ora ilok." Jangan lagi-lagi nggak boleh nyolong, itu nggak bagus. "Dulu Mbah." "Ya sekarang juga nggak boleh." "Iya Mbah." Itu terjadi ini. Latar belakang kita pasti ada jeleknya. Tapi kalau Rasulullah tidak ada. Maka dalam Al-Quran bismillah, "Illa fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima." Allah telah mengampuni dosa-dosa Nabi yang awal sampai yang akhir, disempurnakan nikmat untuk Nabi, dan Nabi dijamin masuk surganya Allah Subhanahu. Nah, kita yang ngikutin Nabi mudah-mudahan ngikut Nabi masuk surga, amin ya robbal. Maka kudu mencintai Nabi minimal dengan ngerti sifat-sifat pribadi Nabi. Wala yura asru baulim minhu fi alani, dan tidak ada bekasnya ketika Nabi buang air kecil. Ini khusus untuk Nabi Pak, Bapak jangan protes. Nabi itu kalau buang air kecil
atau BAB itu langsung ditelan bumi Pak, nggak ada bekasnya. Bapak yang nggak boleh ngotot, mana mungkin, ini urusan Allah Pak, nggak ada bekasnya, langsung telan bumi. Maka ada riwayat ini, Nabi itu pernah bisulan, bisul, dipelotot Pak, bahasa Indonesianya masih, dipencet, dimasukin plastik. Dulu pakai plastik apa pakai kain saya nggak tahu Pak, kayaknya belum ada plastik. Manggil sahabat, sahabat ini buang, jangan sampai ada orang yang tahu. Siap. Belakang rumah, noleh kanan, noleh kiri, nggak ada yang tahu Pak. Itu nanah dan darah Pak, diminum Pak. Minumnya begini Pak caranya, bismillahirrahmanirrahim. Saya aus Pak, aus bos. Nah ya dikasih tahu, diminum itu darah Pak, masuk, masuklah. Gimana sahabat, sudah kamu buang? Sudah ya Rasul. Ada yang lihat? Enggak ada yang Rasul. Emang dikemanain? Aku telan ya Rasul. Kenapa kamu nelan? Engkau pernah menyampaikan, badan siapapun yang pernah bercampur dengan apa yang ada pada dirimu ya Rasul, maka akan haram masuk neraka. Aku kepingin ada darahmu, ada anggotamu yang nempel pada badanku ya Rasul, karena aku pingin masuk surga bareng engkau ya Rasul. Masya Allah, itu saking cintanya sahabat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Nabi, hati Nabi tidak tidur ketika mata terpejam. Nabi itu kalau tidur Pak, dadanya tetap Allah 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 Allah. Tapi kalau kita Pak tidur ngorok Pak, kalau kita udah tidur pasti begitu, hatinya lupa. Lah mental kita melek aja Pak, lupa sama Allah. Betul apa tidak? Ayo mata melek megang HP, walah Allah hilang. Mata melek nonton bola, Allah hilang. Mata melek nongkrong, ngerokok, ngopi, ngobrol, Allah hilang. Apalagi tidur, ngorok, lupa semuanya itu. Tapi kalau Nabi Pak, Masya Allah, tidur dadanya Allah Allah. Maka kalau kita nengok dalam kajian bab puasa, puasa ada 3, puasa awam, puasa khos, akhosul akhos. Puasa akhosul akhos itu para nabi dan para rasul, 1 detik, 1 helaian napas lupa sama Allah, puasanya batal. Sekali sedot napas Allah lupa gitu Pak, puasanya batal. Lah kalau kita puasa kerjaannya tidur, alasannya naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa ibadah, tidur terus. Ini kayaknya Pak Ketua besok Ramadan di masjid rame karena AC-nya kenceng Pak, orang pada tidur semua di situ. Wala yaradillahu fi syamsi dufatoni, dan bayangan Nabi tidak terlihat ketika terkena sorotan matahari. Ini Pak, Nabi itu kalau jalan Pak, itu bayangannya nggak ada. Bapak kalau jalan siang jam 1, jam 2 itu kan ada. Nabi bayangannya nggak ada. Karena apa? Di atas Nabi ada awan yang mengikuti. Ya, awan itu adalah 2 malaikat. Emang apa sih tujuannya? Supaya bayangan Nabi tidak keinjek para sahabat. Masya Allah. Karena Nabi afdhalul makhlukat, Nabi yang sangat mulia, bayangannya nggak boleh keinjek oleh para sahabatnya Pak. Maka saya itu punya guru Pak di Purwokerto, ijazahnya itu ringan. Kamu jangan sampai bayangannya diludahi oleh kamu sendiri. Kamu jangan sampai bayangannya dikencingi. Ini jangan-jangan Pak, Bapak sambil berdiri, bayangannya kepalanya dikencingin sendiri kayaknya. Kepala kita dikencingin sendiri, itu nggak boleh, menghina Pak, menghina diri sendiri. Bayangan kita diludahi,
Ayo coba nanti bapak masuk kamar mandi, ketika kencing kena nggak bayangan kita? Itu ngikutin ada ijazah begitu. Tapi kalau Nabi memang bayangan nggak ada supaya tidak keinjek para sahabat. Kitfahu qada'an latta qauman idza jalasu. Ini hebatnya Nabi Pak, duduk bersama begini pundaknya selalu lebih tinggi. Padahal Sayyidina Umar lebih gede Pak, tapi kalau duduk pundak Nabi kelihatan lebih tinggi. Ngindal wiladati sifyadha bimukhtatani. Dan ketika lahir Nabi sudah dikhitan. Ini sering disampaikan, beda-beda pendapat sih Pak. Ada yang menyampaikan Nabi itu dikhitan oleh kakeknya. Kakek Nabi siapa namanya Pak? Apa? Yang jelas siapa? Kakek Nabi siapa namanya bos? Yang jelas Abdul Muthalib. Oh iya benar, Abdul Muthalib. Kalau pamannya Mansur. Oh Mansur. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. Rohatin ila akhirih. Hadil khasaisu fahfadha takun amina min syarrin nari wa surraki wa mimihani. Ini semua adalah khusus buat Nabi, maka hafalkanlah atau jagalah, maka kamu akan aman dari kebakaran dan pencurian serta segala macam cobaan. Ini yang menyampaikan Syekh Nawawi dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nadhoman ini Pak, apalkan. Pun kalau tidak apal, jaga. Ya ini tulisan ini Bapak jaga. Kalau bahasa ilmu hikmah, buat wafak boleh Pak. Jadi ini nanti Bapak jaga, Bapak tempelin di rumah. Tapi usaha diapalin, tempelin di rumah, insya Allah sesuai dengan Syekh Nawawi menyampaikan, terhindar dari kebakaran, terhindar dari pencurian dan segala macam bahaya. Barokah mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui menjadi umatnya. Sampai di sini kajian kita, tutur kata kurang sopan mohon maaf. Kita tutup dengan doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami berupaya mencintai Nabi-Mu ya Allah. Sampaikan salamku pada Nabi-Mu ya Allah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Isfa' lana ya Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.